Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130-2020-0287 dari kelas C2 mata kuliah pengujian perangkat lunak, program studi teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas 2 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu mengenai white box testing dan black box testing. Di sini studi kasusnya yaitu pengembangan sistem pelaporan daerah pasca bencana menggunakan WebGIS atau Geography Information System. Yang pertama yaitu white box testing, di mana white box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Tujuannya yaitu untuk melihat apakah struktur pada aplikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Untuk white box testing ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas, di mana fungsionalitas yang akan diuji yaitu sistem lengkapi data laporan hasil kajian yang menghasilkan dua jalur independen, yaitu pseudokode didapat dari hasil implementasi sistem, merepresentasikan alur kerja kode program, di mana pseudokode lengkapi data laporan hasil kajian dapat dilihat. Di sini terdapat yang pertama mulai, di mana memasukkan ID, ID laporan cepat, cuaca, suhu, kelembapan, kecepatan angin, arah angin, jenis kejadian, tanggal, jam, kecamatan, lokasi, kronologi, dampak, upaya, kendala, kebutuhan, sumber informasi, dokumentasi, user ID, dan status pengajuan. Selanjutnya ada latitude, longitude, bangunan pekarangan, talut pelengsengan jalan, talut pelengsengan sungai, jalan badan jalan, jembatan dan tanggul, lahan pertanian ternak, penduduk kerugian, taksir kerugian, keterangan laporan, dan surat pengantar. Selanjutnya, if data lengkap, maka status valid. Maka jika data lengkap dan status valid, maka menampilkan pop-up atau pemberitahuan data berhasil ditambahkan, ditampilkan data yang sudah ditambahkan. Namun, else, jika data tidak lengkap atau status invalid, maka menampilkan pop-up data belum lengkap, end if atau selesai. Adapun flow graph berdasarkan psikode tadi, yaitu di sini tersebut flow graph tersebut bisa dilihat terdapat 8 node atau simpul dengan 8 edge atau garis yang menghubungkan antar node, sehingga dapat terbentuk dua region atau daerah ditandai dengan R1 dan R2. Dari flow graph tersebut dapat dihitung cyclomatic complexity untuk mengetahui seberapa kompleks kode program yang telah dibuat. Pada fungsionalitas lengkapi data laporan hasil kajian didapatkan hasil cyclomatic complexity sebanyak 2, di mana jalur independen fungsionalitas lengkapi data laporan hasil kajian, yaitu terdapat 2 jalur, yaitu jalur pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan jalur kedua yaitu 1, 2, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, test case dijalankan berdasarkan jalur independen yang telah dibuat sebelumnya, di mana input disesuaikan dengan alur yang ada pada pseudokode. Hasil test case lengkapi data laporan hasil kajian dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana terdapat 2 jalur, di mana jalur pertama inputnya yaitu cuaca sejuk dengan expect result, yaitu data berhasil disimpan, menampilkan pop-up submit data berhasil, di mana hasilnya yaitu data berhasil disimpan, menampilkan pop-up submit data berhasil dengan status valid atau berhasil. Selanjutnya untuk jalur kedua, terdapat inputan cuaca 0 dengan expect result, yaitu data tidak disimpan, menampilkan pop-up data belum lengkap.
di mana hasilnya yaitu data tidak disimpan menampilkan pop-up data belum lengkap. Statusnya yaitu valid atau berhasil. Adapun kesimpulan mengenai white box testing tersebut yaitu di mana pseudocode memberikan gambaran yang baik tentang desain dan logika program. Flow graph membantu memvisualisasikan jalur eksekusi program. Cyclomatic complexity dihitung sebesar 2 menunjukkan bahwa program memiliki tingkat kompleksitas yang relatif rendah. Dua jalur independen telah diidentifikasi yaitu jalur 1 dan jalur 2 yang mencakup semua bagian penting dari program. Kasus uji telah dirancang untuk mencakup setiap jalur independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program berperilaku sesuai dengan yang diharapkan untuk kedua jalur independen. Program memberikan notifikasi yang sesuai berdasarkan kondisi yang diuji, status valid atau tidak valid sesuai dengan kondisi data yang dimasukkan. Pengujian white box telah membantu memverifikasi bahwa program berfungsi dengan benar dan sesuai dengan logika yang telah dirancang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu menangani kondisi input dengan baik dan memberikan notifikasi yang tepat sesuai dengan keadaan data. Program juga memiliki tingkat kompleksitas yang terkelola dengan baik, memudahkan pemahaman dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu terdapat black box testing, di mana black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas dari sebuah program tanpa memerlukan akses ke struktur internal program atau ke kode program. Pengujian ini dilakukan untuk menggunakan metode equivalence partitioning, merupakan pengujian black box yang memecah jenis inputan ke dalam dua jenis yaitu valid dan invalid. Adapun pengujian black box berdasarkan studi kasus yang saya angkat, yaitu di sini terdapat failed, di mana seluruh file data ujinya not null, tipe ujinya valid dengan output atau keluaran pop-up muncul dengan tulisan data berhasil diinput, status berhasil. Selanjutnya ada seluruh file di mana data ujinya null, tipe ujinya invalid dengan output atau keluaran pop-up muncul dengan tulisan data tidak boleh kosong. Status pengujian berhasil. Untuk file upload surat pengantar, data ujinya yaitu file dengan format Word, PDF, atau gambar dengan tipe uji valid. Adapun keluaran dari pengujiannya yaitu pop-up muncul dengan tulisan data berhasil diinput. Status pengujian yaitu berhasil. Selanjutnya ada file upload surat pengantar, di mana data ujinya yaitu file dengan format video. Tipe uji adalah invalid. Adapun output atau keluaran dari pengujian yaitu data tetap berhasil diinput. Adapun status dari pengujian yaitu gagal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pengujian black box dari studi kasus yang saya angkat, di mana pengujian menggunakan metode equivalence partitioning, yaitu membagi input menjadi dua kategori, valid dan invalid, untuk mencakup berbagai kemungkinan kondisi. Semua field yang diuji memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, menunjukkan bahwa validasi input berfungsi dengan baik. Pada uji field upload surat pengantar dengan format video, meskipun inputan tidak valid, data tetap diinput. Hal ini mungkin menandakan adanya kelemahan atau kesalahan dalam validasi jenis file yang diupload. Untuk pengujian black box ini, dengan menggunakan metode equivalence partitioning, pada studi kasus ini telah memberikan hasil yang memuaskan, kecuali pada uji file upload surat pengantar dengan format video yang menunjukkan kegagalan dalam menangani jenis file yang tidak valid. Perbaikan atau peningkatan validasi file mungkin diperlukan untuk memastikan keamanan dan konsistensi data yang diinput. Sekian materi untuk tugas 2 yang dapat saya paparkan mengenai black box testing dan white box testing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.